Halo teman-teman, selamat datang di channel Mas Kimia. Ya, sekarang kita masuk ke bab laju reaksi. Ini kita mulai dari konsep dasar laju reaksi. Lumayan banyak nih 5 soal buat menunjang pemahaman kita semua. Nah, dari soal pertama ya. Laju reaksi 2P plus Q2 jadi 2P-Q3 dapat dinyatakan sebagai. Nah, ini soalnya ya teman-teman. Nah, aku jelasin dulu. Jadi konsep laju reaksi itu, ini kan kita punya reaksi nih, 2P plus 3Q2 jadi 2P-Q3. Nah, ketika bereaksi, reaktan itu berkurang, ya kan? Reaktan berkurang, produk bertambah. Nah, pengertian laju reaksi itu adalah pengurangan konsentrasi reaktan tiap satuan waktu atau penambahan konsentrasi produk setiap satuan waktu. Nah, jadi kalau ada soal seperti ini teman-teman, kita cari definisi yang tepat. Kalau reaktan itu berkurang, kalau produk bertambah, gitu ya. Itu logika dasar aja kok teman-teman. Nah, kita coba perhatikan pilihan A. Penambahan konsentrasi P tiap satuan waktu. Salah ya, karena P itu apa? Reaktan kan? Reaktan seharusnya berkurang. Ini salah. Penambahan konsentrasi Q2 tiap satuan waktu. Q2 juga reaktan, berarti salah. Penambahan konsentrasi P3 tiap satuan waktu. Benar ya? Dia kan produk nih. Ketika reaksi berjalan, produknya bertambah. Nah, laju reaksi itu penambahan konsentrasi produk tiap satuan waktu. Jawabannya yang C. Oke, kita cek pilihan D dan E. Penambahan konsentrasi P dan Q tiap satuan waktu. P dan Q apa? Reaktan ya, seharusnya berkurang. Kalau yang E, penambahan konsentrasi P2 P3 tiap satuan waktu. Nah, P3 nya benar bertambah, tapi P dan Q nya seharusnya berkurang. Gitu ya teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut soal berikutnya. Masih konsep yang sama. Laju reaksi H2 plus I2 jadi 2HI dapat dinyatakan sebagai, sama persis kayak di atas nih teman-teman, cuman beda reaksi aja. Penambahan konsentrasi H harusnya berkurang, ya kan? Enggak. Penambahan konsentrasi HI. Nah, ini benar karena dia HI sebagai produk. Mau cek yang CDE? Oke, penambahan konsentrasi I2. Salah ya, harusnya dia berkurang karena dia produk. Penambahan konsentrasi H2I2. Salah, harusnya kan dia berkurang juga karena dia sebagai reaktan ya. Yang E, penambahan konsentrasi H2I2 dan HI. Nah, ini model-model pilihannya sama kayak soal yang di atasnya. Nah, oke, kita lanjut ke ini nanti aja ke sini. Nah, ya kita lanjut soal yang lain teman-teman. Ini masih konsep yang sama. Kita baca soalnya dulu. Diketahui reaksi P plus Q jadi R dan S. Pernyataan yang benar untuk menunjukkan laju reaksi adalah, nah ingat, laju reaksi VP, ini kecepatan P. P sebagai apa? Reaktan ya, seharusnya dia berkurang kan, harusnya tandanya adalah minus teman-teman, harusnya ini minus, jadi dia bukan. VQ juga reaktan, seharusnya dia minus. Terus VP sama dengan, nah yang benar ini teman-teman, VP, nah, laju reaksi itu pengurangan konsentrasi P tiap satuan waktu. Nah, notasi ini maksudnya itu teman-teman. Jawabannya yang C. Kalau yang D, VR minus delta konsentrasi R per delta T. Nah, dia kan harusnya bertambah ya, bukan berkurang ya. Salah. Begitu juga dengan yang E. S harusnya bertambah, bukan berkurang. Gitu teman-teman. Lanjut soal berikutnya. Suatu reaksi melibatkan ZA dan B sehingga menghasilkan reaksi dengan bersamaan A plus 2B jadi C. Konsentrasi awal ZA adalah 0,8 mol per liter. Setelah 10 detik, ternyata didapatkan 0, mol per liter ZC. Ungkapan laju reaksi yang tepat bagi reaksi tersebut adalah, gimana teman-teman? Kalau kita membaca dari soal, berarti laju reaksinya adalah ZC dihasilkan 0,2 mol per liter alias 0,2 molar ya, 0,2 molar per 10 detik. Nah, berarti ini apa teman-teman? Ini adalah VC, kecepatan C. Berarti jawabannya yang E. Gitu ya teman-teman. Simple ya. Nah, tapi sebenarnya misal kita tinjau dari persamaan reaksi ini. Nah,
Dia bilang konsentrasi awal A 0,8. Ini mula-mula reaksi sisa. Konsentrasi ZA awalnya 0,8 mol per liter. Terus konsentrasi C bertambah setiap 10 detik itu 0,2 mol per liter. Nah, ini setiap 10 detik. Jadi setiap 10 detik C dihasilkan sebanyak 0,2. Berarti setiap 10 detik A juga berkurang sebanyak 0,2, ya kan? B berkurang sebanyak 0,4. Nah, berarti laju reaksinya adalah teman-teman VA sama dengan minus 0,2 per 10. VB sama dengan minus 0,4 per 10. VC sama dengan 0,2 per 10. Gitu teman-teman. Paham ya? Kalau ada pertanyaan bebas saja teman-teman, langsung tanya ke kolom komentar. Nah, terus ini nih soal yang dinanti-nanti, yang ada hitungan gitu ya. Jika pada suhu tertentu kecepatan penguraian N2O5 menjadi NO2 dan O2 adalah 2,5 kali 10 pangkat minus 6 mol per liter per detik, maka kecepatan pembentukan NO2 adalah gimana ya teman-teman? Nah, ini caranya disetarakan dulu reaksinya. N2O5 dijadikan NO2 plus O2. N di kiri 2, di kanan 1, berarti ini dikali 2 ya. Nah, O di kiri 5, di kanan ada 4 ditambah 2. Ini kan udah sama nih N-nya, berarti yang kita ubah yang sini ya. Ini udah 4, biar jadi 5 di sini setengah, gitu ya. Nah, yang diketahui apa? Penguraian N2O5. Nah, ini V-nya, laju reaksinya, laju pengurangannya itu 2,5 kali 10 pangkat minus 6 molaritas per detik. Mol per liter itu molaritas ya. Nah, jadi teman-teman, misal kita tahu laju reaksi salah satu di sini, misal di sini N2O5. Nah, kita bisa tahu laju reaksi pembentukan NO2 dan juga pembentukan O2. Caranya gimana? Pakai perbandingan koefisien. Nah, jadi perbandingan laju reaksi V, ini kita sebut aja 1, 2, 3 gitu ya. V1 banding V2 banding V3 itu sama dengan perbandingan koefisiennya teman-teman, sama dengan 1 banding 2 banding setengah gitu ya. Kalau kita buat yang bulat ya 2 banding 4 banding 1. Nah gitu. Nah sekarang 2,5 kali 10 pangkat minus 6 itu 1. Nah kalau 2 berapa? Nah kalau 2 berarti 5 kali 10 pangkat minus 6. Berarti jawabannya yang D. Gitu teman-teman. Atau aku kasih contoh reaksi yang lain, ini bonus ya. Kita punya N2 plus 3H2 jadi 2NH3 gini teman-teman. Nah misal kita tahu nih V pembentukan NH3 sama dengan 0,4 molaritas per sekon. Berapa V penguraian N2, berapa V penguraian atau ya pengurangan gitu ya H2, berapa teman-teman? Gampang teman-teman, kita pakai perbandingan koefisien aja. Nah dia dihasilkan 0,45 molar per sekon. Nah berarti penghilangan H2 2 banding 3, kalau 2 0,4, kalau 3 berarti 0,6. Kalau 3 0,6, kalau 1 berarti 0,2. Sesimpel itu kok teman-teman, cuman pakai perbandingan aja. Jadi sebenarnya kimia itu sampai di konsepnya aja, sisanya matematika gitu teman-teman. Jadi matematikanya juga harus kuat. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk konsep dasar laju reaksi. Semoga bermanfaat. Misal ada soal-soal tentang laju reaksi, boleh banget ditanyakan di kolom komentar. Terus kalau ada yang masih bingung, ragu-ragu gitu kan, boleh banget tulis di kolom komentar. Oh iya, jangan lupa kalau mau membantu berkembangnya channel ini, silahkan di subscribe dan share ke teman-teman biar teman-teman juga bisa belajar bareng juga. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih.